yang terbangun kepada Mas Ketum AHY adalah figur perubahan. Karenanya pasti akan jauh lebih dekat atau identik dengan Mas Anies sebagai figur atau kami menyebutnya pemimpin perubahan. Figur yang punya asosiasi yang kuat terhadap milenial, populasi yang cukup besar persentasenya pada pemilu 2024 mendatang. Tidak hanya di internal kader, juga kami membaca hasil-hasil survei yang begitu besar. Itu merupakan cerminan aspirasi masyarakat bahwa rakyat pun menghendaki pasangan ini yang bisa sama-sama menjadi calon pemimpin atau pasangan pada Pilpres di 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat UKI dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Ruslan Ramli, pada channel Catatan Jurnalis Sukriansyah. Pada edisi Speak Show siang hari ini, bersama saya, Bang Kamhar Lakumani. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sahabat UKI, Bang Kamhar Lakumani ini adalah salah seorang pengurus inti di DPP Demokrat. Partai Demokrat saat ini memang dipimpin oleh seorang anak muda. Maka kepengurusan AHY bersama anak muda, salah satu yang mengisi adalah Bang Kamhar. Ya, mungkin nama-nama lain kita cukup familiar ya. Ada Herzaki, ada Jansen, ada Bang Andi Arief, Bang Tuku Rifki. Nah, Bang Kamhar ini salah satu sniper ya di dalam memberikan pernyataan-pernyataan tentang Partai Demokrat. Dan saat ini sebagai Deputi Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Badan Pemenangan Pemilu. Sahabat UKI, ini posisi yang sangat strategis karena akan terkait dengan pesta demokrasi Indonesia. Pemilu legislatif, Pilpres, pemilu presiden, serta pilkada. Sebagai Deputi Bapilu tentu jabatan ini sangat strategis ya untuk menentukan langkah Partai Demokrat menghadapi pemilu di Indonesia. Sahabat UKI, kita coba mendengarkan seperti apa Bang Kamhar ini di Demokrat. Bagaimana memulai karir di Demokrat sejak meninggalkan Makassar menuju ibu kota. Baik. Gimana Bang Kamhar? Terima kasih Bang Ruslan. Jadi di Deputi Bapilu sendiri atau di Bapilu, Deputi dari Sulawesi Selatan itu ada dua. Saya dan Ibu Andi Nurpati. Kita di Bapilu tadi disampaikan di konstitusi atau ADRT Partai Demokrat hasil Kongres 2020 memang Bapilu ini punya 3 tanggung jawab untuk mewujudkan sukses pemilu, pilkada, pilpres maupun pileg. Jadi tugas berat kita di situ membantu Mas Ketum AHY atau Partai Demokrat untuk memastikan di 2024 nanti semua target atau capaian yang sudah dicanangkan baik itu pileg, pilpres maupun pilkada bisa kita capai semuanya. Dan saat ini sudah masuk tahun politik, ya sudah barang tentu kita mulai lebih ekstra untuk kerja-kerja politiknya, kerja-kerja di Bapilu, melakukan proses penjaringan dan pengawalan supaya apa yang telah dicanangkan oleh Mas Ketum AHY maupun Partai Demokrat ini bisa kita wujudkan pada saatnya nanti. Tadi pertanyaannya kapan mulai di Partai Demokrat? Secara formal saya ber-KTA itu sejak tahun 2008 memegang kartu tanda anggota Partai Demokrat. Dan sebelum masuk DPP awalnya saya pengurus di DPD DKI Jakarta. Di 2010 pengurus DPD DKI Jakarta, kemudian pasca Kongres Bandung setelah Mas Anas terpilih sebagai ketua umum, saya yang memang sebelumnya mendampingi Pak Jafar Hapsah ikut sama-sama dengan Pak Jafar di kepengurusan di
di periode Mas Anas, tepatnya sebagai Ketua Biro Departemen Kesra. Waktu itu struktur kepengurusan Partai Demokrat untuk pertama kalinya mulai mengikuti struktur di kabinet nomenklaturnya. Jadi ada departemen koordinasi sesuai dengan nomenklatur Menko, kemudian ada departemen-departemen yang sesuai dengan nomenklatur kementerian. Pada saat itu Pak Jafar dipercayakan sebagai Ketua Departemen Koordinasi Polhukam, Kesra. Saya salah satu Ketua Biro bersama-sama Pak Jafar. Jadi tadi setelah meninggalkan Makassar tahun 2007, 2008 mulai berinteraksi dan Partai Demokrat. Kebetulan saya waktu itu mendampingi Pak Jafar Hapsah sebagai ketua tim pemenangan beliau Pileg 2009 di Dapil Sulawesi Selatan II. Jadi 2008 sampai 2009 juga lebih banyak di Sulawesi Selatan lagi. Saya 10 bulan persis di lapangan mengawal Pak Jafar pada saat itu, MJS pada saat itu. Ya alhamdulillah di 2009 hasilnya Partai Demokrat waktu itu booming di semua dapil di Sulawesi Selatan, baik Sulsel 1, 2 maupun 3, semuanya 22 kursi. Ya, jadi selepas itu saya mendampingi Pak Jafar sebagai tenaga ahli di DPR RI, mulai dari pimpinan Komisi 4. Kemudian Pak Jafar dalam perjalanannya di 2010 sebagai ketua fraksi DPR sampai 2012 sampai 2014 sebagai ketua fraksi di MPR. Jadi itu perjalanannya di Partai Demokrat, termasuk juga karirnya tadi ya di 2014 sampai 19 mendampingi anggota DPR dari Komisi 7 almarhum Bang Iwan Datu Adam. Untuk di kepengurusan DPP sendiri baru masuk lagi di 2020 di bawah kepemimpinan Mas Ketum AHY. Interaksi dengan Mas Ketum ini semenjak di Pilgub DKI, saya salah satu yang membentuk relawan dan aktif membuat banyak kegiatan yang menghadirkan Mas Ketum, sehingga sejak saat itu juga sudah ada interaksi yang intens dan kemudian terus berlanjut sampai saat ini membantu beliau di DPP Partai Demokrat. Baik Bang Kamhar, sahabat UKI, Deputi Bapilu. Ini adalah sebuah jabatan yang sangat bergengsi di kepartaian. Bang Kamhar, pada pemilu 2009 ini adalah kejayaan Partai Demokrat dengan persentase 20% menjadi pemenang. Namun kemudian pada 2014 turun ke 10% dan 19 kemarin turun lagi 7%. 7,7. Enggak, 7,7. Bapilu sebagai badan yang diberi mandat oleh partai untuk memenangkan pemilu, ya pilpres, pileg, pilkada, tentu sangat berat. Nah, apa yang Bang Kamhar dan teman-teman di Bapilu sudah persiapkan ini sehingga tidak terulang pemilu 2014 dan 2019? Betul. Jadi memang tantangan kita di Bapilu, khususnya Partai Demokrat ya secara umum, adalah bagaimana memastikan di 2024 nanti Partai Demokrat bisa rebound atau naik lagi. Kalau trennya di dua pemilu terakhir 2014-2019 itu mengalami penurunan atau decline ya. Ini yang menjadi tantangan kita, tugas kita memastikan di 2024 nanti trennya sudah naik lagi atau increase, dan ini sudah kami mapping, sudah kami inventarisir berbagai hal yang menjadi sistem penjelas dari proses penurunan Partai Demokrat di 2014 sampai 2019, kemudian itu yang kita jadikan referensi dalam menyusun agenda-agenda strategis dan kebijakan-kebijakan untuk di 2024 nanti bisa rebound atau naik lagi. Kami berpandangan bahwa politik di Indonesia itu masih sangat
berkorelasi atau dipengaruhi oleh faktor figur. Dan sebagaimana juga Partai Demokrat bisa booming 2004, 2009 itu karena SBY effect yang paling utama. Dan di 2014, 2019 terjadi tren penurunan karena Pak SBY udah nggak bisa maju lagi. Di 2014 kita sempat melaksanakan konvensi, namun karena dibatasi oleh presidensial threshold, Partai Demokrat nggak bisa berlayar sehingga produk konvensi itu kemudian tidak bisa dikontestasikan dan tentu tidak ada efek ekor jas yang kami dapatkan karena kami nggak punya figur atau kader atau produk konvensi yang bisa dipertandingkan. Termasuk di 2019. Umumnya partai-partai yang mengalami peningkatan itu berkorelasi dengan kotel efek yang didapatkan. Artinya dia punya figur utama dari partai tersebut yang menjadi kontestan sehingga ada insentif politik bagi partai politik tersebut. Di 2 kali pemilu terakhir Partai Demokrat memang tidak punya figur. Itu yang antara lain ya. Yang berikut juga karenanya ketika Mas Ketum AHY hijrah dari militer kemudian masuk ke partai politik, masuk ke politik kemudian ke partai politik, bagi kami ini menjadi suatu blessing for disguise ya untuk Partai Demokrat, menjadi sebuah keberkahan bagi Partai Demokrat karena figur yang sebelumnya setelah Pak SBY tidak bisa lagi atau menarik diri dari daily politik atau day to day politik, alhamdulillah ada Mas Ketum AHY yang kemudian menjadi figur baru dan ini juga sangat positif direspon oleh publik, tercermin dari hasil survei Mas Ketum AHY sendiri dari berbagai lembaga survei yang terpotret selalu mengalami tren penaikan. Nah, ini yang menjadi kekuatan tersendiri bagi Partai Demokrat. Sebagai keunggulan komparatif, kami juga sudah punya figur penerus dari Pak SBY, saat ini Mas Ketum AHY, ini yang menjadi modal politik yang tentu butuh berbagai pendekatan, berbagai terobosan untuk menjadikan ini, mengoptimalkan keberadaan Mas Ketum AHY ini sebagai modal politik Partai Demokrat. Itu yang menjadi PR bagi kami yang selama ini kami kerjakan untuk memastikan bahwa pengasosiasian Mas Ketum AHY dengan Partai Demokrat menjadi semakin kuat dan Mas Ketum AHY juga semakin dikenal oleh publik sebagai figur sentral saat ini pengganti Pak SBY di Partai Demokrat yang alhamdulillah dari berbagai hasil survei seperti yang pernah terpotret dari survei Litbang Kompas, tren Mas Ketum AHY maupun Partai Demokrat terus mengalami kenaikan sekalipun dalam hasil survei terakhir ada penurunan, kami memandang itu sebagai hal yang wajar ya, sebagai dinamika dalam politik dan itu menjadi bahan evaluasi dan monitoring dan evaluasi bagi kami untuk mengoreksi mungkin ada kebijakan-kebijakan yang perlu dikoreksi untuk diperbaiki lagi supaya pensosialisasian Mas Ketum AHY maupun Partai Demokrat ini bisa lebih optimal lagi. Kami bersyukur dengan posisi Partai Demokrat 2 periode ini sebagai oposisi, publik juga bisa semakin aware untuk menilai, membandingkan Partai Demokrat yang selama 2 periode sebelumnya berada di pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak SBY dan pemerintah saat ini. Kami percaya bahwa apa yang dikerjakan oleh Pak SBY selama 2 periode yang kami anggap sukses, baik dari sisi demokrasi, ekonomi, politik maupun hukum, ini menjadi memberikan insentif politik tersendiri sebagai kekuatan retrospektif. Dan AHY sendiri ini, kehadirannya ini menjadi kekuatan prospektif bagi kami, bagi Partai Demokrat ini untuk yang ke depan ini loh, kami sudah punya figurnya. Dulu Pak SBY sudah melakukan banyak hal dan selama menjadi oposisi juga kami konsisten untuk terus melakukan pendampingan, kontrol dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Terus bersama-sama rakyat, berkoalisi dengan rakyat, menyerap aspirasi mereka, itu yang kami perjuangkan di parlemen maupun melalui kader-kader yang ada di pemerintahan daerah. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya bahwa AHY sebagai putra mahkota atau the rising star yang
bakal menggantikan posisi SBY sebagai sang bintang. Nah, memang secara personal branding AHY sudah sangat kelihatan ketika meninggalkan militer dan memulai masuk di dunia politik, menjadi cagup DKI. Ya, tentu ini membawa marketing politik yang kuat bagi seorang AHY. Nah, prestasi di militer juga seperti itu, secara akademik juga seperti itu, dan ya milenial, muda, cerdas, banyak predikat yang melekat pada diri seorang AHY. Namun kemudian Bang Kamhar, mungkin netizen juga ingin tahu bahwa di balik sukses kebintangan AHY, tapi pada kontestasi kali ini belum cukup meyakinkan ya bagi partai, bagi publik, sebab di kepartaian tarik menariknya masih begitu alot. Nah, kemudian untuk di elektabilitas AHY dalam catatan kami posisinya sih sudah cukup bagus ya. Kalau berdasarkan data indikator politik Indonesia yang dirilis akhir Januari lalu, AHY ada di posisi 3 besar di bawah RK dan Sandi. Tetapi pada Litbang Kompas di akhir Februari lalu, dari 3 pasangannya Anies, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, di Anies AHY ada di posisi keempat di bawah Ganjar, Sandi dan RK. Kemudian di GP sendiri Mas AHY ada malah di nomor 7 tuh. Sementara untuk Prabowo, AHY ada di nomor 5. Ini data dari Litbang Kompas. Ya, memang secara kuantifikasi sudah masuk di minimal di top 7 ya. Sampai di top 3. Okay. Tapi kenyataan di koalisi perubahan itu masih belum meyakinkan ini. Gimana nih Bang Kamhar? Iya, jadi setidaknya dari yang dipresentasikan hasil survei tadi terpotret bahwa Mas Ketum AHY dari sebagai calon wakil presiden itu masuk papan atas. Kalau sebagai capres memang masih di baris kedua atau baris ketiga, tetapi sebagai capres beliau adalah figur papan atas. Dan kalau tadi disampaikan, disimulasikan, dipasangkan dengan Ganjar atau Pak Prabowo, peringkatnya misalnya dengan Ganjar di ke-7 dan Pak Prabowo di ke-5, yaitu kami sadari betul bahwa saat ini kan asosiasi yang terbangun kepada Mas Ketum AHY adalah figur perubahan. Karenanya pasti akan jauh lebih dekat atau identik dengan Mas Anies sebagai figur atau kami menyebutnya pemimpin perubahan. Mas Anies dan Mas Ketum AHY ini memiliki asosiasi yang sama, yang kuat sebagai katakanlah antitesis dari pemerintah saat ini sebagai representasi perubahan dan perbaikan sesuai dengan aspirasi yang kami tangkap dari publik untuk kepemimpinan ke depan, di pemerintahan ke depan. Jadi dari berbagai simulasi survei memang yang paling pas dipasangkan dan memiliki potensi elektabilitas tertinggi adalah ketika disandingkan antara Mas Anies dan Mas Ketum AHY dibanding dengan capres-capres lainnya. Namun juga berdasarkan hasil survei bahwa Mas Ketum AHY ini memiliki modal elektabilitas tersendiri, karenanya akan memberikan kontribusi elektoral dipasangkan dengan figur manapun pada dasarnya. Beliau sebagai tadi dikatakan di awal salah satu figur yang punya asosiasi yang kuat terhadap milenial, generasi Y, generasi Z, dan ini merupakan populasi yang cukup besar persentasenya pada pemilu 2024 mendatang. Kemudian juga tidak hanya di kalangan milenial ya, termasuk di perempuan, di ibu-ibu pemilih. Itu pemilih perkotaan juga cukup bagus
penerimaannya terhadap Mas Ketum AHY ini menjadi kekuatan tersendiri tentunya. Dan itu yang masih menjadi terkait tadi bagaimana di koalisi ini memang masih menjadi dinamika yang diserahkan sepenuhnya saat ini kepada tim kecil atau tim 8 yang membantu Mas Anies untuk memenuhi apa-apa yang telah menjadi nota kesepahaman dari 3 pimpinan partai politik, bahwa saat ini nama koalisinya sudah ditandatangani bersama sebagai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Kemudian ketiga partai ini, Partai Demokrat, Nasdem maupun PKS, menyerahkan sepenuhnya persoalan Cawapres ini kepada Mas Anies. Tentu bagi kami selaku kader Partai Demokrat itu punya aspirasi yang besar untuk menjadikan Mas Ketum AHY sebagai figur yang bisa sepakati untuk mendampingi Mas Anies, karena ini juga tidak hanya di internal kader, juga kami membaca hasil-hasil survei yang begitu besar, itu merupakan cerminan aspirasi masyarakat bahwa rakyat pun menghendaki pasangan ini yang bisa sama-sama menjadi calon pemimpin atau pasangan pada Pilpres di 2024 mendatang. Namun sekali lagi itu semua Partai Demokrat sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies, dan kemarin juga Mas Anies menyampaikan akan meminta bantuan dari tim 8 atau perwakilan 3 partai ini untuk sama-sama merumuskan dari 5 kriteria yang sudah disampaikan figur yang paling pas sebagai pendamping Mas Anies. Tentu kita inginkan adalah kemenangan dari koalisi ini, karenanya sangat wajar kemudian kalau ada kalkulasi, ada hitungan-hitungan tersendiri untuk memastikan bahwa pada saatnya nanti ketika telah diputuskan pasangan calon pendamping dari yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini bisa memenangkan kontestasi Pilpres di 2024 nanti. Oke. Sahabat UKI, kita coba mengejar lagi kepo sedikit tentang Pilpres ini terkait dengan telah ditandatangani piagam 3 partai, Demokrat, Nasdem, dan PKS. Bang Kamhar, kalau dalam bacaan kita, masing-masing partai ini kan sudah mendorong nama ya. Bacaan kita, Demokrat, nama AHY. PKS kemarin nama Aher. Nasdem inginnya Hovifah. Apakah sejauh ini akan berkutat di 3 nama itu atau ada dinamika lain yang akan menyertainya? Ini sepenuhnya menjadi ranah atau domain dari Mas Anies dengan tim kecil yang membantu beliau ya. Dalam mandat yang diberikan atau nota kesepahaman yang ditandatangani juga diberikan keleluasaan kepada Mas Anies untuk membangun komunikasi dengan partai politik yang lain. Intinya koalisi ini selain daripada gagasan-gagasan, ide-ide dan konsep yang akan diperjuangkan ke depan, untuk mewujudkan itu kan yang harus dicapai terlebih dahulu adalah kemenangan. Jadi ini yang merupakan faktor kunci bagaimana Koalisi Perubahan untuk Perbaikan ini, pasangan yang diusung nanti, siapa yang mendampingi Mas Anies, itu memberikan kontribusi besar untuk kemenangan. Apakah dari 3 figur itu kunci kemenangan sudah ada di antara 3 itu, atau ada figur lain yang belum dimunculkan, atau seperti apa? Politik itu kan gak instan ya, semuanya secara terukur dan rasional dalam pengambilan keputusannya. Figur-figur yang potensial maju di Pilpres 2024 nanti kan sebenarnya sudah mengemuka, publik sudah tahu siapa-siapa saja yang potensial nanti menjadi capres ataupun cawapres. Dan kira-kira ada beberapa koalisi nanti yang akan terbentuk yang potensial untuk berlayar, apakah 3 atau 4 pasang atau hanya 2 pasang saja.
Ini dalam diskursus yang terbangun pada publik, pengetahuan ini sudah ada, dan nama-nama daripada figur-figur ketika misalnya ada 4 pasang, 3 pasang, 2 pasang, itu juga publik sudah memiliki konfigurasi itu. Tetapi kalau bagi kami di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, ya ini relatif memiliki posisi yang berbeda ya dengan poros yang lain. Kalau yang lain masih menjadi representasi atau merupakan kelanjutan dari pemerintah saat ini. Yeah. Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini berbeda karena Mas Anies sendiri ya memang figur yang dipresentasikan sebagai antitesis dari pemerintah yang ada saat ini, dan tentu untuk menguatkan itu kami berpandangan juga harus memiliki pasangan yang punya positioning yang sama sebagai representasi aspirasi perubahan dan perbaikan. Dan berdasarkan hasil survei yang paling tinggi elektabilitasnya untuk mendampingi Mas Anies ya Mas Ketum AHY kalau berdasarkan hasil survei. Ya, tentu ini menjadi pertimbangan tersendiri. Apakah misalnya nanti Mas Ketum AHY dengan Mas Anies berasal dari kolam yang sama basis dukungannya, ini yang tentu harus didalami, atau apakah dengan figur yang lain bisa lebih saling mengisi. Namun kami melihat bahwa misalnya ketika disandingkan dengan Kang Aher atau Ibu Hovifa, ya Mas AHY masih lebih tinggi dibanding dua figur tadi dari sisi elektabilitas untuk dipasangkan dengan Mas Anies. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih ada figur yang lain, ya kita uji dari survei yang ada. Kalau untuk basis dukungan politik memang berdasarkan hasil survei itu di beberapa daerah ini beririsan, misalnya DKI, Banten, Jawa Barat antara Mas Anies dan Mas Ketum AHY. Namun di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ya kami Demokrat memandang bahwa kami juga punya pengalaman sejarah, pernah sukses di dua daerah itu 2004 dan 2009 pada masa Pak SBY. Dan Mas Ketum AHY sendiri juga bapaknya atau Pak SBY orang Jawa Timur, sementara ibunya Ibu Ani itu orang Jawa Tengah. Artinya ini semua bisa menjadi potensi yang bisa dikapitalisasi untuk mengoptimalkan potensi dukungan politik atau insentif elektoral Mas Ketum AHY di daerah-daerah tadi. Bang Kamhar, tadi sudah disebutkan ya, kalau secara statistik dengan merujuk pada survei, nama AHY yang lebih di atas ya. Betul. Ketika disimulasikan cawapres dari sebut 3 nama yang mengerucut. Betul. Ya, tadi saya sudah mengambil salah satu data dari Kompas, malah Hovifa itu malah ya belum muncul, kalaupun muncul mungkin jauh di bawah ya. Begitu pula dengan Aher gitu kan. Tetapi kan sudah menjadi apa ya, kabar yang sudah meluas juga bahwa Nasdem ingin Hovifa, ya PKS ingin Aher, dan bukan di survei itu, untuk sementara bukan di survei itu sebagai garansi. Nah, gimana dengan ya rumor-rumor seperti ini? Iya, jadi tadi saya sampaikan bahwa politik itu pengambilan keputusannya rasional kan. Iya. Sebelumnya sudah ada kriteria yang sudah dipresentasikan, dan itu sudah menjadi bagian dari nota kesepahaman. Sebelumnya Mas Anies menyampaikan kriteria calon pendamping beliau, nomor 1 itu adalah memberikan kontribusi elektoral. Ya. Dan tentu kalau bicara kontribusi elektoral, ya berarti hasil survei yang kita jadikan rujukan atau referensi utamanya. Karena ya sekali lagi, tujuan utama dari berkoalisi ini mau menang. Karena semuanya menjadi nonsen
apapun ide, konsep dan gagasan yang kita akan perjuangkan kalau kita kalah. Iya. Itu selanjutnya kan syarat yang disampaikan Mas Anies adalah memberikan kontribusi pada penguatan koalisi, kemudian berkontribusi pada penguatan atau mengawal pemerintahan ke depan untuk mewujudkan good governance, kemudian memiliki visi yang sama dengan beliau, terakhir chemistry dan perbaikan, dan terakhir chemistry untuk supaya ke depan bisa menjadi duit tunggal. Nah, itu yang dari kriteria-kriteria yang sudah disampaikan, karenanya sepatutnya ya itulah yang menjadi koridor untuk memilah dan memilih siapa calon pendamping yang paling pas nantinya untuk bersama-sama Mas Anies. Bang Kamhar, 5 kriteria yang disebutkan oleh Anies pada poin kelima itu adalah memiliki chemistry. Betul. Saya kira ini memang subjektif. Betul. Karena hanya seorang Anies yang mau mengatakan saya srek dengan dia, saya kurang srek dengan dia. Dia menjadi subjektif. Kemudian pada poin ketiga piagam ini, masalah cawapres diserahkan kepada Anies Baswedan. Mas Anies, betul. Tetapi itu panggung depan. Pada panggung belakang saya kira ketua umum masih bisa menekan. Tidak mungkin ya ujuk-ujuk hanya seorang Anies. Tentu 3 ketum ini mendorong semua ya hasratnya, ambisinya. Jadi antara panggung depan dan panggung belakang itu akan berbeda. Gimana tuh? Jadi ketika deklarasi nota kesepahaman yang dilakukan kemarin kan menjadi konsekuensi logis dari itu adalah pelibatan publik. Karena publik telah mengetahui apa yang menjadi pengikat atau fondasi dari kerjasama ini. Poin-poin tadi yang disampaikan, karenanya ini menjadi kontrol publik sehingga tidak bisa secara semena-mena ada salah satu pihak yang misalnya memaksakan kehendak yang bertentangan dengan apa yang telah menjadi norma bersama atau pengikat bersama. Jadi disinilah sebenarnya nilai lebih dari proses politik yang berjalan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ada akuntabilitas. Sehingga potensi untuk ada tanda petik kecurigaan di belakang layar, akan ada tekan menekan atau transaksi di bawah meja, itu akan sulit karena semuanya sudah dipresentasikan ke publik. Karenanya Mas Ketum AHY pada saat pidato politik yang lalu, pada saat menerima Mas Anies di DPP Partai Demokrat pada saat silaturahmi dengan Majelis Tinggi Partai, jajaran Majelis Tinggi Partai menyampaikan, ya Mas Anies saat ini Anda adalah pemimpinnya. Iya. Dan seberapa jauh atau seberapa lama perahu koalisi ini akan berlayar, kapal koalisi ini akan berlayar, itu akan tergantung pada Anda. Karena Anda adalah pemimpinnya. Jadi sangat terang benderang sebenarnya bagi Partai Demokrat, ya kita secara bersungguh-sungguh kita percaya bahwa kita semua yang tergabung di dalamnya memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, yaitu untuk kemenangan dan untuk mewujudkan apa yang menjadi visi bersama, platform perjuangan bersama, perubahan dan perbaikan. Itu. Oke. Bang Kamhar, tentu semua siap ya, atas nama kemenangan semua siap. PKS siap akhir dicalonkan atau tidak dicalonkan. Betul. AHY siap untuk dicalonkan, tapi siap nggak tidak dicalonkan? Itu sudah jelas sebenarnya dari sikap politik Partai Demokrat yang menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies, itu sudah jelas. Apapun hasilnya. Semuanya diserahkan kepada Mas Anies. Termasuk capres, cawapres, Mas Anies akan memilih siapa, itu diserahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Termasuk misalnya bukan AHY pilihannya. Itu sudah sangat terang benderang sebenarnya. Siapapun yang akan dipilih oleh Mas Anies, Partai Demokrat merupakan bagian dari itu, dan yang kita mau adalah kemenangan
di 2024 nanti, kemenangan ini siapapun yang mendampingi Mas Anies pada saatnya nanti, itu adalah kemenangan kita semua, kemenangan bersama. Oke. Terus kira-kira kalau kita berhitung tahapan pemilu, ini kan Oktober ini udah. Betul. Pendaftaran, ya. Ya memang kalau hitungan sekarang masih ada 6 bulan, ya kan. Tetapi untuk sosialisasi ini kan memang perlu dari awal juga. Kalau hitung-hitungan Bang Kamhar ini kira-kira kapan ini? Ya pengantin Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Aspirasi dari Partai Demokrat itu tentu kami ingin lebih cepat lebih baik karena ini sudah, kalau kita hitung mundur ini kurang dari setahun lagi ya. Pemilunya di 2024 nanti 14 Februari, saat ini sudah Maret, kurang dari 11 bulan malah. Ya, makin cepat makin baik. Namun ya tentu kita serahkan sepenuhnya sekali lagi ini pada Mas Anies yang dibantu oleh tim kecil tadi untuk berproses untuk memastikan bahwa siapapun nanti yang dipilih itu adalah yang terbaik. Dan Demokrat tetap akan total ya dengan mesin-mesin politiknya ya? Pasti. Itu sudah ditegaskan berkali-kali oleh Mas Ketum AHY. Oke. Bang Kamhar, kita beralih pada koalisi lain. Siap. Ya, kemarin KIB begitu percaya diri akan mengusung calon, kemudian Gerindra dan PKB, Kebangkitan untuk Indonesia Raya, Prabowo dan Muhaimin, kemudian PDIP yang punya tiket tersendiri. Dalam analisis Bang Kamhar, kira-kira ke depan ini akan berapa yang berkontestasi ya? Dan mana yang menguntungkan buat koalisi perubahan? Yang berdasarkan konstelasi yang ada, yang paling mungkin 3 atau 4 pasang ya. Kalau 3 seperti apa konfigurasinya? 3 atau 4 pasang ini tentu satu koalisi perubahan untuk persatuan dan PDIP bisa menjadi bagian dari salah satu di antara poros koalisi yang sudah terbentuk antara KIB tadi dan perubahan untuk Indonesia, Kebangkitan untuk Indonesia Raya. Ya, itu bagian dari yang kan hampir tidak mungkin untuk menjadi bagian dari koalisi perubahan untuk persatuan kan. Ya, pasti meleburnya atau fusinya antara salah satu dari itu. Kalau skenario yang dulu pernah kita dengar kan, kalau mau dipaksakan hanya 2 poros saja atau 2 pasang calon saja, berarti semua yang tadi kan lebur, fusi menjadi satu. Atau kalau 4 pasang, ya berarti masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Kalau analisis Bang Kamhar sendiri, kalau melihat gestur politik dari... Sampai saat ini sebenarnya masih cair-cair saja, karena di semua koalisi tadi, kecuali koalisi perubahan untuk persatuan ya, semuanya sudah solid, capresnya jelas, Mas Anies. Kalau yang lain kan capresnya saja kita masih bingung siapa. Tapi kalau sejauh ini kan kalau kita cerita ya, kan baru Anies dan Prabowo. Prabowo yang tadi Kebangkitan untuk Indonesia Raya, itu kan jelas. Tapi kalau di internal kan capres mereka juga masih Caimin. Tapi kan kita sudah mendengar bahwa Caimin akan mengalah. Kalau ini akan jadi pengantin. Tapi dengan catatan jadi cawapres. Nah, syaratnya adalah cawapres. Ya, tapi kan masih cair juga ya. Kalau dari sisi keberuntungan atau dari sisi peluang, katakanlah ya, bukan keberuntungan ya, peluang buat koalisi perubahan untuk persatuan, lebih ringan yang mana atau lebih berat yang mana dengan konfigurasi yang sementara ada di... Kita menghendaki yang pasti jangan sampai hanya 2 pasang. Jangan sampai mengulang pengalaman yang kurang menyenangkan di 2019 yang lalu, yang mana
berakibat pada terjadinya pembelahan di masyarakat. Kalau hanya 2 pasang saja, potensi untuk kembali terjadi eksploitasi secara berlebihan terhadap politik identitas dan sebagainya yang berakibat pada pembelahan di masyarakat ini sangat mungkin terjadi lagi. Apalagi figur-figur yang ada yaitu masih boleh dikatakan tidak lepas dari residu Pilpres 2019 yang lalu, karenanya termasuk sejak awal Koalisi Indonesia Bersatu dan semua partai-partai politik itu memiliki komitmen untuk tidak kembali mengulang pengalaman yang tidak menyenangkan di 2019 yang lalu yang berakibat pada pembelahan. Ya, kita berharap itu tidak terjadi. Kami tentu sangat menginginkan ini lebih dari 2 pasang, entah itu 3 pasang atau 4 pasang, itu akan jauh lebih baik. Kalaupun harus 2 putaran Pilpres ke depan ya nggak ada masalah. Toh di 2004 kita juga pernah punya Pilpres yang 2 putaran dan hasilnya bagus, tidak ada konflik horizontal yang terjadi pasca Pilpres. Jadi dan kita sudah punya pengalaman untuk itu, sukses melakukan itu. Jangan sampai hanya menghindari terjadinya putaran kedua dipaksakan hanya ada 2 pasang saja. Apalagi kalau kemudian saat ini telah menjadi rahasia publik ya atau rahasia umum, pemerintah memiliki calon yang diunggulkan atau calon yang senantiasa di-endorse. Nah, tentu ini akan sangat-sangat berpotensi panas dinamika politiknya kalau misalnya nanti hanya ada poros yang diusung oleh pemerintah yang semestinya netral dengan poros yang diusung oleh semangat perubahan. Oke. Bang Kamhar, saya agak khusus ini ke PDIP. Siap. Bagaimana Demokrat menanggapi ya? Bahwa ini kan pasang surut juga nih. Betul. Kalau kita buka story ini kan, ya pernah lah ada jarak antara Ibu dan SBY gitu kan. Nah kemudian pernyataan-pernyataan Ibu Mega juga yang tidak menutup tidak membuka ya pintu koalisi ya bagi PDIP dan Demokrat gitu kan. Sekalipun komunikasi politik mungkin ini terbangun melalui orang-orang kedua partai, tetapi ketika seorang Megawati ya itu bisa tidak berlaku, bisa diveto gitu kan. Kalau dalam amatan Bang Kamhar, ini PDIP nanti apakah tetap akan mengusung Puan atau menggunakan persentase lebih dari 20 itu, atau dia akan dia memanggil atau mengajak partai lain untuk berkoalisi? Sejauh ini domain internal PDIP ya, saya tidak berani komentar. Tapi bacaan yang disimulasikan kemarin Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar, kemudian kemarin pertemuan antara Puan dan Jokowi yang sangat akrab dengan kata 2 ya, 2 pemimpin, 2 kader, 2 Ramadan. Betul. Sebagai politisi bisa dong memaknai ini dan menganalisis. Yang jadi persoalan ada predikat kita sebagai Bapilu Partai Demokrat, bukan sebagai pengamat. Oke. Sebagai khawatirnya jangan sampai dianggap mencampuri urusan partai lain. Tapi yang pasti memang di internal PDIP ya pasti ada dinamika yang begitu serius ya, sehingga tentu akan sangat hati-hati dalam mengambil keputusan, karena masing-masing ada keuntungan atau kelebihan dan kekurangannya dari tiap potensial figur yang akan dipilih antara Mas Ganjar maupun Mbak Puan. Ini namun sekali lagi ya, ini menjadi domain dan kedaulatan
partai PDIP untuk menentukan pilihannya mana yang terbaik nantinya. Kami sih percaya bahwa PDIP tentu akan sangat rasional dan sangat hati-hati untuk mengambil keputusan untuk ini, karena ini juga punya konsekuensi terhadap kondisi internal di partai itu sendiri untuk kelanjutannya ke depan. Tapi kalau KIB sendiri? KIB kan kita belum tahu siapa. Nah, itulah dengan belum adanya ini apa? Ini menunjukkan bahwa toh akan bubar nih. P3 sudah mengusung ya, menyebut nama Erik misalnya, kemudian PAN Ganjar Erik. PAN Ganjar Erik, P3 mau Sandi. Ya. Nah, berarti kan arahnya Ganjar. Nah, berarti udah ketemu ya, sudah ketemu di kisi-kisinya. Ya. Kemudian Golkar yang tidak menyebut karena menginginkan karena Golkar Airlangga. Hasil Munas, Ya. hasil Munas ya, hasil Munasnya kan Pak Airlangga sebagai capres. Ya, PAN juga kan seperti itu. Zulkifli Hasan. Tapi Pak Zulhas ikhlas. Nah, dia legowo. Gimana itu? Ini yang memang agak makanya peta politik kita di 2024 itu masih dinamis karena konfigurasinya belum benar-benar solid di antara di tiap potensial poros yang akan terbangun ya, kecuali koalisi Persatuan untuk Perubahan yang sudah betul-betul solid, apa yang menjadi elemen dasar untuk kebersamaannya sudah disepakati bersama, capresnya sudah ada, tinggal kita tunggu cawapres. Kalau sudah selesai cawapres ya sudah. Oke. Semuanya udah komplit. Baik, sahabat UKI, kita akan melanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kepo buat Bang Kamhar nih. Bang Kamhar, kemarin saya membaca dari fungsionaris bahkan pejabat ya, pengurus pusat PKS bahwa ada seorang ketum nih dari Partai Senayan yang sudah bertanya-tanya soal bergabung ke Perubahan. Gimana tuh Bang Kamhar? Koalisi Perubahan bersifat inklusif, terbuka. Dan bahkan memberikan mandat kepada Mas Anies selaku baca pres bakal calon presiden untuk membangun komunikasi politik lintas partai dalam rangka penguatan dan pemenangan tentunya. Karenanya ya kami terhadap semua ikhtiar dalam rangka penguatan dukungan maupun pemenangan kami setuju dan kami dukung, dan itu sudah sangat tegas masuk dalam nota kesepahaman untuk Mas Anies silahkan membangun butir 6 salah satu dari 6 butir itu. Betul. Kayak komunikasi politik untuk membangun kerjasama politik. Tapi yang tadi itu yang disampaikan PKS gimana tuh informasinya? Informasi itu ada, kami juga mendapatkan informasi itu dan ya kami apresiat dengan itu untuk tindak lanjuti ya. Ada kisi-kisinya tidak selain Partai Senayan? Seorang ketum loh ini. Kayaknya di publik sebenarnya sudah sinyal-sinyal itu udah ada, tanda-tandanya udah ada. Udah ada. Ini kira-kira apa ya? Ada nggak dari koalisi tetangga yang kemudian sudah mulai mendua? Pada dasarnya semua partai saat ini itu tidak ada yang menutup diri atau tetap membuka komunikasi lintas partai. Termasuk misalnya yang tergabung di koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Demokrat, Nasdem maupun PKS juga membangun komunikasi lintas partai dengan partai yang tergabung di KIB maupun yang tergabung di Koalisi Kebangkitan untuk Indonesia Raya, itu tetap terjalin. Jadi kenapa juga kami berpandangan bahwa kalau saja pun misalnya nanti Pilpres mendatang harus terjadi dalam 2 putaran, rekonfigurasi koalisi itu pasti akan terjadi karenanya komunikasi lintas partai ini menjadi penting supaya pada saatnya nanti
kita bisa lebih cepat untuk melakukan adaptasi atau penyesuaian-penyesuaian. Kalau misalnya masuk putaran kedua, bahkan berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, rekonfigurasi koalisi itu kan terjadi berulang-ulang kali ya. Mulai dari menjelang Pilpres atau Pilpres putaran pertama, kalau ada 2 putaran, di putaran kedua pasti ada rekonfigurasi. Termasuk juga pasca Pilpres, dalam penyusunan pemerintahan pun pasti ada rekonfigurasi. Yang sudah-sudah seperti itu, partai yang sebelumnya misalnya berada di luar koalisi pemenang, setelah terbentuk pemerintahan yang baru, kemudian digandeng masuk bagian dari koalisi pemerintah pada saat itu. Selalu seperti itu, makanya itu menjadi penting atau relevan komunikasi politik lintas partai ini. Ya, persoalan apa yang terkait dengan rumor tadi, apa yang akan ditindaklanjuti dari itu ya kita lihat aja nanti. Yang pasti koalisi perubahan untuk persatuan sangat membuka diri atau inklusif untuk membangun komunikasi politik dengan partai politik manapun. Ya, kalau cerita tentang komunikasi politik berarti kan sudah ada dari pihak-pihak dari luar yang udah mulai bertemu, udah mulai diskusi. Nah, sejauh ini yang ke Demokrat, Bang Kamhar, ada nggak bocoran-bocoran, ada nggak sosok-sosok yang menjadi utusan dari partai tertentu? Dari awal Partai Demokrat itu di luar kepemimpinan Mas Ketum ya, di luar koalisi perubahan ya, di luar 3 partai yang tergabung di koalisi perubahan juga intens berkoordinasi atau bangun komunikasi politik, termasuk dengan misalnya PKB, Partai Golkar. Itu yang saya tahu betul. Ada masing-masing ada perwakilan dari partai masing-masing yang membangun komunikasi. Namun tentu apakah masih seintens dulu, itu yang saya tidak tahu ya persisnya seperti apa, karena saat ini kan kita sudah ada koalisi perubahan untuk persatuan, tetapi bahwa ada masing-masing partai perwakilannya yang intens membangun komunikasi untuk penjajakan, membangun kerjasama, itu ada. Oke, kalau koalisi perubahan tadi kan sudah siap ya, mau 2 pasang calon, mau 3 sampai 4, tidak ada masalah kan? Nah, gimana tuh kalau misalnya toh pada akhirnya semua akan berkoalisi dan melawan koalisi perubahan ini? Prinsipnya sih kita siap berkontestasi dengan pasangan manapun yang menjadi kontestan kompetitornya, atau koalisi manapun yang terbentuk yang pada saatnya nanti betul-betul solid sebagai sebuah koalisi untuk menjadi kompetitor bagi kami. Karena kalau koalisi perubahan untuk persatuan, alhamdulillah 3 partai ini 28%, artinya secara syarat formal untuk menjadi kontestan sudah terpenuhi. Namun sekali lagi tentu kita berharap pasangan yang terbentuk pada saatnya nanti itu bisa lebih dari 2 dengan berbagai pertimbangan tadi untuk kita. Dan ini juga telah menjadi pengetahuan bersama dari partai-partai politik, karenanya saya ingat persis di awal ketika deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu itu menegaskan untuk tidak ingin mengulang kembali proses pembelahan yang terjadi di 2019, jangan sampai hanya ada 2 pasang calon saja. Nah, ini komitmen ini semoga tetap terjaga, karena memang kalau itu kembali terulang terlalu mahal harga yang harus ditanggung sebagai bangsa ya, baik itu dari sisi social cost, biaya politik maupun ekonomi, daripada kalau kembali mengulang peristiwa di 2019 yang lalu. Itu kan ya alhamdulillah kita masih selamat ketika pembelahan begitu kuat di masyarakat karena hanya ada 2 pasang tadi, dan isu yang saat itu dipresentasikan cebong, kampret dan sebagainya itu sangat-sangat masif ya, dan itu sampai ke lapisan terbawah di publik. Jangan sampai itu kembali terjadi. Oke, baik Bang Kamhar, yang terakhir nih,
seberapa yakin Demokrat efek koalisi perubahan ini berpengaruh pada partai di pemilu legislatif nanti? Ya, kami berkeyakinan ini akan memberikan kontribusi elektoral ya Partai Demokrat di koalisi perubahan, karena apa yang menjadi visi atau komitmen politik daripada Partai Demokrat mewujudkan berkoalisi dengan rakyat untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan ini tercermin atau terrepresentasi pada koalisi perubahan untuk persatuan ini. Karenanya kami berpandangan Partai Demokrat dan PKS misalnya, dua partai ini yang ada di luar pemerintahan, termasuk juga Partai Nasdem yang dengan komitmen restorasinya ketika berhimpun atau tergabung di koalisi perubahan ini akan memiliki kesesuaian nilai yang ditawarkan oleh koalisi ini dengan aspirasi yang diperjuangkan yang menjadi harapan rakyat sebagai konstituen dari partai-partai ini. Karenanya kami optimis koalisi perubahan dan persatuan ini akan memberikan kontribusi elektoral terhadap Partai Demokrat, PKS maupun Nasdem. Baik, sahabat UKI, hampir sejam lamanya kita mendengarkan seperti apa gagasan bagaimana kontestasi pada pemilu dan Pilpres 2024. Kita belum tahu seperti apa koalisi perubahan di dalam menentukan pendamping Anies Baswedan. Yang pasti bahwa koalisi perubahan telah menandatangani piagam antara Demokrat, Nasdem, dan PKS. Apapun dan siapapun capres pilihan Anies akan diterima oleh Demokrat, dengan harapan koalisi perubahan ini berkontribusi besar bagi perolehan suara Demokrat pada pemilu 2024. Terima kasih. Terima kasih Bang Ruslan. Kamhar. Sehat selalu ya Bang. Sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.